Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Ramadan Asik Al-Wafa TV, suatu program yang akan menyajikan berbagai informasi seputar dunia Islam. Bagaimana kabarnya sahabat Al-Wafa sekalian? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat ya. Sahabat Al-Wafa, seperti biasa untuk mengawali kegiatan kita hari ini dan demi menambah keberkahan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. Shadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat Al-Wafa, sudah 1 tahun lebih kita mengalami kondisi wabah COVID-19 seperti saat ini, di mana kita semua diharuskan untuk beraktivitas dari rumah, mulai dari beribadah dari rumah sampai belajar dari rumah. Tentunya rasa jenuh pasti sering menyelimuti kita. Namun, Allah senantiasa memerintahkan kita untuk dapat bersabar dalam setiap kondisi. Hari ini kita akan coba pelajari bersama seperti apa sih sabar itu. Dan insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Bapak Ustadz Haji Nanostomo, dan akan dipandu oleh sahabat saya, Bapak Ustadz Muhammad Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala. Alhamdulillah, hari ini kita akan menambah ilmu baru, menambah pengetahuan baru. Ya. Sahabat Al-Wafa semua, bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan pada kondisi pandemi seperti ini? Ya, tentunya harus kita hadapi dengan penuh kesabaran. Nah, apakah yang dimaksud dengan sabar dan ada berapa pembagian sabar menurut para ulama? Nah, kita akan coba menggali, kita akan coba mengetahui apa yang disebut dengan sabar dan juga pembagiannya. Insya Allah kita akan langsung temui pemateri kita untuk kali ini, yaitu Pak Haji Nano. Ya, marilah kita simak penjelasan dari beliau. Yuk kita ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, kabarnya sehat hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana saumnya Pak Haji, lancar? Alhamdulillah, mudah-mudahan diberi kekuatan.
kesehatan. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuki bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah dan mungkin ini tidak jauh beda dengan Ramadan yang tahun sebelumnya. Kita masih dihadapi dengan pandemi virus COVID-19 ini. Tapi mungkin ini merupakan suatu pembelajaran buat kita, Pak Haji. Mungkin dari siswa-siswi kita khususnya SMP dan SMK, mungkin banyak yang bertanya bagaimana sih cara menghadapi bulan Ramadan pada masa pandemi seperti ini. Mungkin ini merupakan salah satu apakah ini merupakan takdir ujian dari Allah Subhanahu wa taala atau mungkin juga merupakan bagaimana cara menghadapinya ketika kita dihadapkan pada bulan Ramadan ini dengan pandemi seperti ini. Mungkin kita harus bersabar. Nah, mungkin para teman-teman semuanya perlu mengetahui apakah yang dimaksud dengan sabar dan apa pembagian dari sabar tersebut. Mungkin Pak Haji nanti akan menjelaskan, Pak Haji, ya, tentang sabar tersebut. Ya, alhamdulillah. Insya Allah Bapak akan menyampaikan dengan situasi dan kondisi seperti ini atau bulan Ramadan menghadapi pandemi atau COVID-19. Sebagaimana di tahun-tahun yang atau bulan Ramadan yang sudah terlewati, kita juga menghadapi masa-masa yang bisa disebut lebih tinggi tingkat kesulitannya atau kita menghadapinya, dan itu mungkin dengan dihadapi dengan kesabaran gitu. Karena sesuatu yang terjadi hakikatnya itu bukan rencana kita, bukan kemauan kita, tapi itu merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapinya. Itu insya Allah Bapak akan menguraikan sekilas tentang kesabaran-kesabaran atau di dalam menghadapi kehidupan ini kita ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala memang harus bersabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah Bapak akan menyampaikan tentang kesabaran. Terutama kita dalam menghadapi atau sedang menghadapi bulan suci Ramadan, melaksanakan ibadah saum. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-saumu nisfu sobrin. Saum itu adalah separuh dari kesabaran. Karena apa? Karena kadang-kadang bulan Ramadan ini dinamakan bulan sabar. Melaksanakan puasa khususnya di bulan Ramadan itu harus melalui kesabaran yang tinggi, karena beda dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang selanjutnya, apa yang dimaksud atau makna dengan sabar? Sabar itu adalah sesuatu kita menahan emosi atau keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Artinya kita menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu baik atau itu buruk menurut kita harus menerimanya. Karena apa? Rasulullah SAW telah mengatakan, al-imanu nisfani. Iman itu ada dua paruh. Nispun sobrun wa nispun syukrun. Yang pertama, yang separuh adalah kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersyukur kepada Allah. Artinya, bila mana kita sudah mencapai kesabaran kepada Allah dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka tingkat keimanan kita sudah sempurna kepada Allah. Di dalam hadis yang lain dikatakan, as-sabru nisful imani. Sabar itu separuh daripada keimanan. Karena tingkat tingginya keimanan, kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Hei orang-orang yang beriman, ista'inu, harus meminta pertolongan. Ini takjubnya Al-Quran, ini kehebatannya Al-Quran. Di dalam menyusun kata per kata yang disusun oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mendahulukan dulu bahasa ista'inu. Ini menunjukkan bahwa kita harus mengenali siapa yang diminta pertolongan oleh kita. Dan kita harus mengetahui jenis apa yang kita meminta pertolongan kepada Allah, atau apa yang sedang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus meminta pertolongan, kata Rasul, ista'in billah. Maka meminta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan sampai salah kaprah. Kita meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau kita tidak menyadari bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik kita meminta pertolongan dalam hal dunia atau meminta pertolongan dalam hal akhirat. Contoh, kita meminta pertolongan supaya kita diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, kita mengenal Allah dulu, iyyaka na'budu. Ketika kita beribadah harus mengenal siapa yang diibadahan, maka kita mengenal dulu Allah, baru kita melaksanakan ibadah. Setelah kita mengetahui apa yang diberikan oleh Allah, baru kita melaksanakan sobar. Bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik bersabar ketika melaksanakan kita kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, baik bersabar kita dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bersabar dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata bahwa di dalam Al-Qur'an itu sabar terbagi dalam 3 wajah. Yang pertama, ketika sabar kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau bertaat, akan diberikan 300 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika bersabar kepada larangan Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan ganjaran 600 ganjaran derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika bersabar kepada ujian Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan 900 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala kepada orang yang bersabar dengan ganjaran yang tidak disangka-sangka. Allahumma ij'alna sabirun waj'alna sakuron waj'alna baina sabiron waj'alna baina sagiron wa fi ayunina sakabiron. Jadikanlah kami semuanya menjadi orang-orang yang bersabar, orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang tidak menyombongkan diri, dan orang-orang yang dilihat oleh orang lain, orang-orang yang baik, orang-orang yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin uraian sabar dan yang singkat dari Bapak dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada hikmah dan ada manfaatnya. Ada baiknya itu dari Allah, buruknya itu kesalahan dan kebodohan dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Al-Wafa TV? Wafedia Ensiklopedia Islam sore ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi dan menguak fakta-fakta seputar Islami. Semoga bermanfaat, menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas di bulan Ramadan. Salat 5 waktu adalah salah satu kewajiban bagi umat Islam. Ibadah yang pertama kali dihisab. Jika baik salatnya, maka baik pula seluruh amalnya.
Dan jika buruk sholatnya, maka buruk pula seluruh amalannya. Begitu sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sholat, di samping sebuah ibadah yang harus kita tunaikan, ternyata setiap gerakan sholat memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh. Pada episode kali ini, Wapedia akan merangkum beberapa fakta menarik seputar sholat dan kesehatan. Gerakan pertama ialah takbiratul ihram. Diawali dengan posisi berdiri tegak, lalu mengangkat tangan sejajar telinga, kemudian melipatnya di dada bagian bawah. Ternyata, gerakan ini mampu melancarkan aliran darah, getah bening, dan melatih kekuatan otot lengan. Saat mengangkat kedua otot tangan, otot bahu merenggang sehingga aliran darah kaya oksigen menjadi lancar. Lalu, ketika tangan didekapkan, gerakan ini membantu mengurangi gangguan persendian. Gerakan berikutnya ruku, ditandai dengan tulang rusuk belakang yang diluruskan dan posisi kepala lurus dengan tulang belakang. Gerakan ini mampu menjaga kesempurnaan posisi dan fungsi tulang belakang sebagai penyangga dan pusat syaraf. Posisi jantung yang sejajar dengan otak juga akan membuat aliran darah pada tubuh bagian tengah menjadi semakin maksimal. Tangan yang bertumpu pada lutut membantu otot-otot bahu untuk relaksasi. Setelah ruku, kemudian i'tidal. I'tidal merupakan latihan pencernaan karena terjadi pemijatan dan pelonggaran secara bergantian. Efeknya, pencernaan menjadi lancar. Gerakan selanjutnya adalah sujud. Posisi menungging dengan meletakkan kedua telapak tangan, lutut, ujung kaki, dan dahi pada lantai ini bermanfaat untuk memompa aliran getah bening ke bagian leher dan ketiak. Posisi jantung yang berada di atas otak juga menyebabkan aliran darah kaya oksigen bisa secara maksimal mengalir ke otak, yang berpengaruh pada daya pikir seseorang. Khusus bagi wanita, ketika sujud dilakukan secara tumaninah, akan bermanfaat luar biasa bagi kesuburan dan kesehatan organ wanita. Pemirsa Wapedia, itulah fakta-fakta menarik seputar gerakan sholat dan kesehatan. Melaksanakan sholat secara tumaninah membuat kita mendapat seluruh manfaatnya. Marilah kita manfaatkan hadirnya bulan Ramadan yang penuh berkah ini dengan senantiasa berusaha untuk memperbaiki diri dan meningkatkan nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita doakan semoga saudara-saudara kita yang tengah sakit dan terkena musibah dapat diberikan ketabahan dan negara kita bisa segera bebas dari wabah COVID-19. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pemirsa Wapedia, sekian pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat, menginspirasi, dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan demikian berakhir kegiatan Ramadan Asik untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran apa yang disampaikan pada hari ini. Terus saksikan Ramadan Asik Al-Wafa TV, suatu program yang akan menyajikan berbagai informasi seputar dunia Islam. Saya Jaka Permana dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.